Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ega Arfani, NIM 211420101, kelas A2 Keperawatan semester 3. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Aprilia Widiamande, SH, SSMH. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Nah, di sini kita akan membahas tentang nasionalisme Indonesia. Pasti banyak yang tanya, apa sih itu nasionalisme Indonesia? Mari kita bahas satu persatu, apa sih itu nasionalisme Indonesia. Nah, yang pertama itu nasionalisme secara umum. Pengertian dalam dimensi psikologis, hasrat atau perasaan cinta terhadap tanah air. Terus kedua, pengertian dalam dimensi sosiologis, persamaan nasib dan identitas seseorang dengan orang lainnya. Dan yang ketiga, pengertian dalam dimensi politis. Nasionalisme merupakan doktrin ideologi politik atau political ideologi untuk mempertahankan kedaulatan negara berdasarkan identitas bersama untuk mencapai cita-cita yang sama demi mewujudkan kepentingan nasional. Terus poin yang kedua itu landasan teoritis nasionalisme Indonesia. Sebelum Bung Karno mencapai konsep final mengenai nasionalisme Indonesia, ia dipengaruhi dengan konsep nasionalisme menurut Ernest Renan, Otto Bauer dan Mahatma Gandhi. Ernest Renan 1823 sampai 1892, nasionalisme adalah kehendak bersatu. Sedangkan Otto Bauer adalah 1881 sampai 1938, bangsa adalah sebuah persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Sedangkan Mahatma Gandhi pada 1869 sampai 1948, nasionalisme adalah kemanusiaan. Nasionalisme seperti apa? Membedakan nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme lain. Yang pertama yaitu ultra nasionalisme. Nasionalisme secara berlebihan bersifat reaksioner dan diskriminatif, represif terhadap perbedaan identitas kebangsaan. Yang kedua itu nasionalisme chauvinis. Nasionalisme yang menganggap bangsanya adalah bangsa yang paling unggul dan bangsa lain layak disingkirkan untuk menjaga eksistensi bangsa. Nasionalisme Indonesia. Poin pertama itu nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme berdasarkan sentimen primordial, suku, ras, agama, dan lain-lain. Poin yang kedua itu bukan nasionalisme chauvinistik seperti pengalaman di Eropa, yakni rezim fasis Nazi di Jerman yang menganggap Jerman di atas segalanya. Dengan alasan tersebut menghendaki pemusnahan masalah bangsa lain. Dan poin yang ketiga itu terinspirasi oleh Gandhi. Bung Karno mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berperi kemanusiaan. My nationalist is humanity. Terus kita masuk ke dalam nasionalisme dan internasionalisme. Menurut Bung Karno, tidak cukup jika nasionalisme Indonesia hanya berdasarkan nasionalisme saja. Ia harus digabung di dalam taman saringnya internasionalisme untuk mencegah kosmopolitanisme. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam bumi. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman saringnya internasionalisme. Nah, internasionalisme ditambahkan Bung Karno untuk membedakannya dengan kosmopolitanisme, yakni tidak adanya bangsa di dunia, tidak ada identitas kebangsaan. Di atas nasionalisme masih ada internasionalisme, yakni keterlibatan secara internasional yang setara
dan menghargai antar bangsa berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nasionalisme Indonesia. Catatan terakhir. Konsep nasionalisme Indonesia dibangun dengan semangat pri-kemanusiaan atau humanity dan beserta prinsip internasionalisme. Nah, nasionalisme bukan saja berakhir sebagai konsep, tetapi harus menjadi tindakan nyata baik dalam tindakan sehari-hari maupun menjadi landasan sebagai tindakan politik. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan di sini juga saya mengajak saudara-saudara atau teman-teman untuk bergabung ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sana kita bisa belajar bersama-sama, terutama untuk keperawatan karena kita bisa internship ke Jepang, dan keperawatan itu juga sudah dibilang akreditas B. Dan di sini juga saya akan memperlihatkan sebuah video kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan lupa untuk teman-teman menonton video selanjutnya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.